Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Budi Febriani dari kelas SI 4105 dengan NIM 1202 Baik, pada kesempatan kali ini di tugas 11 tentang Big Data di mata kuliah Data Warehouse and Business Intelligence, saya akan menjelaskan beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, kita sudah memilih beberapa sosial media yang akan digunakan untuk pengolahan data. Kemudian yang kedua, memilih salah satu tools yang dapat digunakan untuk melakukan pengolahan big data. Dan yang ketiga adalah melakukan pengolahan dari big data tersebut agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sebelum kita ke penjelasannya atau ke tutorialnya, kita perlu mengetahui dulu nih, apa sih big data itu? Menurut yang saya telah baca, big data adalah merupakan kumpulan dari sebuah proses-proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah yang besar serta terstruktur maupun data tidak terstruktur, dan biasanya digunakan untuk membantu dalam kegiatan bisnis. Yang membedakan di sini itu biasanya itu big data itu terdiri dari 3 V yang biasanya disebut dengan volume, velocity, dan juga variety. Volume sendiri itu merupakan ukuran dari kapasitas yang besar. Kemudian velocity merupakan kecepatan dari transfernya. Mungkin bisa data itu diterima dengan cepat dan juga secara real time. Dan variety-nya sendiri terlihat dari variasi data yang dimiliki oleh big data, karena big data itu besar, jadi macam-macam ya tentunya, dari kapasitasnya, kemudian dari variasinya, dan juga kecepatan dari transfer data tersebut. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari big data sendiri. Yang pertama, big data itu dapat menentukan penyebab dari suatu masalah kegagalan secara real time. Jadi kita bisa mengetahui nih kegagalannya apa yang harus diperbaiki. Kemudian yang kedua adalah pengambilan dalam sebuah keputusan yang cerdas dan tepat. Jadi ketika kita sudah bisa mengolah big data, tentunya kita akan bisa mendapatkan data tersebut dengan cepat, informasinya dengan cepat, dan juga bisa mengambil sebuah keputusan dengan cerdas dan juga tepat, dan tentunya tidak merugikan perusahaan. Yang ketiga adalah mendeteksi sebuah anomali dan perilaku yang menyimpang dalam struktur bisnis Anda. Hal ini bisa dilakukan sebagai langkah-langkah monitoring dengan cepat untuk mengurangi ataupun mengatasi dari anomali di perusahaan, sehingga kita bisa menurunkan risiko yang mungkin akan terjadi. Kemudian yang keempat adalah mengurangi biaya, waktu, dan meningkatkan performa untuk produk dan aplikasi. Tentunya dengan adanya pengolahan big data ini akan memudahkan kita dalam meningkatkan performansi dari perusahaan bisnis kita. Yang selanjutnya adalah manfaat dari big data. Nah, kita sudah tahu nih, sekarang kan era digital, tentunya perangkat-perangkat seperti smartphone, tablet, iPod, terus banyak sebagainya ya, banyak banget ya aplikasi-aplikasi dan juga mungkin perangkat-perangkat yang bisa digunakan dan sebagai support untuk kita melakukan mengerjakan sebuah bisnis. Itu kita lihat dari kita bisa melihat hal itu dari bidang teknologi informasinya, kemudian ada dari media sosial, dan ada juga dari perangkat cerdas dan juga media digital. Semua sekarang sudah merambah ke big data, apalagi seperti Instagram gitu ya, yang biasanya kita lihat sehari-hari scroll itu juga menyimpan banyak data yang perlu dikelola dengan baik, dan itulah yang disebut manfaat dari big data. Kemudian dari bidang bisnis sendiri kita bisa melihat dari segi sistem operasional bisnisnya, kemudian customer relationship managementnya, mungkin bagaimana si perusahaan itu memberikan fitur tambahan yang membantu untuk monitoring kegiatan penjualan, menghitung rata-rata konversi, dan sebagainya. Dan yang mungkin yang ketiga adalah mengoptimalkan pengalaman penggunaan aplikasi. Jadi kita bisa mengetahui nih penyimpanan bagaimana, kemudian transfernya bagaimana, manajemennya gimana, cepat akurat nggak, kayak gitu. Oke, yang selanjutnya adalah tools yang dapat digunakan. Toolsnya tuh banyak banget ya untuk melakukan big data ini, seperti Tableau, Explainty, RapidMiner, Pentaho, Skytree, Locker, Domo, Knaim, Sisi, dan juga Cassandra. Banyak banget. Dan mungkin kita bisa simpulkan saja, big data itu memiliki beberapa fungsi manfaat terkait kebutuhan penyimpanan data yang besar dengan proses pembacaan data lebih cepat serta efisien, dan ini direkomendasikan untuk kebutuhan dalam jangka panjang.
Oke, mungkin penjelasannya cukup itu aja. Kita langsung ke prakteknya ya. Oke, di sini saya menggunakan repeat winner untuk praktiknya. Dan untuk datanya sendiri yang digunakan adalah data dari Twitter yang saya ambil dari sumbernya dari Kaggle. Nah, di sini Kaggle Dark Knight. Oke, dan kita pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan import data. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, jadi kita tidak skip aja ya untuk yang proses downloadnya. Kita langsung ke importnya. Di sini kita pakai gunakannya data yang Twitter. Nah, tweet data. Oke, kita klik next. Nah, kemudian kita bisa melihat nih. Di sini tuh ada data yang masih ada tanda tanyanya. Kemudian di sini gendernya ada yang udah teridentifikasi, descriptionnya apa, link colornya, name-nya, sidebar, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan dimintanya itu untuk tugasnya itu adalah menganalisis data ini ya. Oke, kalau gitu kita sudah melakukan ini, kita next. Ada 37 warning ini adalah data-data yang masih ada tanda tanyanya ini. Oke. Kita bisa lihat di sini replace error missing value. Kita klik aja nih ya yang ini. Error missing value. Oke, kalau sudah no problem, kita next. Dan kita taruh ini di sini data mining karena saya sudah membuat folder dan juga repositorinya di sini data mining. Kita masih menunggu untuk proses importing datanya dulu. Nah, ini datanya sudah sukses dan sudah masuk. Jadinya tampilannya seperti ini kurang lebihnya. Oke, kita kembali ke desain dan kita akan memulai untuk yang datanya. Kita mungkin create subfolder dulu ya. Di sini adalah proses data Twitter. Oke, kita sudah tambahkan ininya, datanya juga. Oke, ini datanya masih yang tadi ya. Oke, kalau gitu kita langsung ke yang pertama adalah menginputkan dari datanya. Ini datanya kita pindah ke data biar mudah ya cari data-datanya di sini semua. Oke, kita sudah masukkan untuk yang datanya. Kita taruh sini ya. Proses yang pertama kita lakukan adalah filter. Jadi di operatornya kita pilih filter. Kita cari filter example. Ini adalah untuk tadi kan ada yang masih tanda tanya ya, jadi kita perlu melakukan filter ataupun cleansing data-data yang bisa menyebabkan error. Kita ini terus kita sambungkan ke sini, coba kita run. Nah, biasanya kayak gini kan, jadi kita harus menambahkan filter yang pengen ditambahkan. Oke, misalnya sih kita salah satu aja gendernya misalnya, terus is not missing. Oke, apply. Coba kita run. Oke, datanya udah aman ya. Jadi ini datanya semua yang udah bener, yang udah nggak ada tanda tanyanya kayak yang tadi awal. Kalau tadi awal kan masih ada tanda tanyanya. Oke, setelah kita melakukan filter, kita akan melakukan yang namanya decision tree, atau mungkin bisa dibilang untuk pengambilan keputusannya ya. Apakah kita tuh pengen nyarinya tuh laki-lakinya berapa gitu kan, gendernya yang cewek itu berapa gitu. Kita bisa menggunakan decision tree ini untuk lebih memudahkan. Ini pasti ada error. Oke, kita karena belum mendefinisikan yang ininya gender. Oke, coba kita run. Oke, dan prosesnya sudah ini ya. Jadi ada yang female, male. Nah, ini ada yang dari profil, gender confidence. Nah, ini sudah terlihat semua. Kalau misalnya kita pengen lihat description
navigation, ini annotation, itu desainnya. Kalau mau lihat yang tadi doang itu kita bisa ini di enable dulu sebentar, kita run lagi, kita lihat ini untuk yang statistik. Nah di statistik itu kita bisa lihat nih open visualization-nya seperti apa. Ini untuk yang open visualization-nya. Nah jadi kita bisa lihat nih gendernya, terus kita bisa lihat diagramnya, bar chartnya ya. Ini untuk ini. Nah itu sih untuk yang di rapid. Nah, mungkin kalau kita mau menambahkan yang lain gitu, bisa banget ya ditambahin yang lain, kayak misalnya kita bikin prosesnya seperti ini, kita save dulu, ditaruh di data mining, terus yang proses data Twitter. Jadi kita save dulu ya. Oke, nah kita misalnya pengen buat yang kayak gini, ada multiply, kemudian decision tree, dan juga performance-nya. Nah kalau untuk yang performance berarti kita perlu menambahkan yang apply model begitu. Nah si performance ini untuk melihat seberapa akurat sih data ataupun yang kita lakukan itu untuk yang miningnya gitu. Jadi kalau misalnya mau ditambahkan, kita bisa tambahkan apply model sini misalnya ya. Kita nyalakan lagi enable. Oke. Jadi kita tinggal lihat performance berapa, apakah 100% ataukah berapa persen. Nah dari sini kita bisa melihat nih, ataupun kita bisa melakukan CRM misalnya peminatnya itu kenapa masih banyak yang cewek, terus apa misalnya banyak yang komplain gitu-gitu kan. Jadi kita bisa mengambil keputusan apa yang harus dilakukan di situ, ataupun untuk meningkatkan penjualan, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan get customer gitu, customer yang lebih banyak lagi gitu, apa yang perlu ditingkatkan gitu. Kita juga bisa melakukan di situ, ataupun kita bisa juga melakukan forecasting untuk pemasarannya Twitternya tuh paling ramainya di mana misal gitu kan. Jadi kita bisa melihat dari daerah-daerahnya, dari yang tadi decision tree tadi itu kita bisa lihat, kita bisa dicek di situ. Mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kurangnya mohon maaf, dan semoga bisa menjadi bahan belajar dan juga bahan sharing buat teman-teman. Oke, kalau gitu cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.